menolong, membantu, apa saja yang Anda lakukan, Tuhan lihat. Jadi saudara, biar ini menjadi pelajaran buat kita, bahwa kalau kita doa sungguh-sungguh, kalau kita melakukan kebaikan sungguh-sungguh, maka Tuhan yang di sorga melihat, dan perbuatan baik sampai ke sorga, kasih, perbuatan kasih sampai ke hadirat Tuhan. Shalom saudaraku. Saudara, dalam pembacaan firman saya sampai pada Kisah Para Rasul 10, yaitu tentang Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Nah, Kornelius ini adalah seorang yang saleh, orang yang hidup takut akan Tuhan. Bukan hanya dia, tapi juga seisi rumahnya. Menarik saudaraku, bahwa takut akan Tuhan, saleh, rindu akan kebenaran itu nggak peduli profesi apa saja. Kornelius ini adalah seorang perwira, dia seorang prajurit, saudaraku ya. Tetapi hatinya rindu akan Allah. Dan dia juga bukan orang Yahudi, saudara. Dia bangsa Itali, saudara ya. Tapi ya menarik sekali bahwa Alkitab ini sering memunculkan akan profesi-profesi tertentu yang dipilih oleh Tuhan. Ada pemungut cukai, Matius, yang dipilih Tuhan. Ada nelayan yang dipilih Tuhan, yaitu murid-murid Tuhan kan banyak nelayan. Bahkan ada pengikut pergeraan ya, yaitu Simon orang Zelot, saudaraku. Itu Zelot itu adalah kelompok pemberontak yang melawan akan pemerintah penjajah Romawi dari kelompok orang-orang Yahudi, pemuda-pemuda Yahudi. Zelot itu artinya pisau yang melengkung gitu, saudara ya. Nah, mereka itu yang bawa pisau itu, mereka adalah kelompok pemberontak, saudara. Mereka merencanakan bagaimana menumbangkan akan pemerintahan penjajah. Jadi orang-orang pilihan Tuhan itu dari bermacam profesi. Nah, kali ini profesi tentara, saudara. Ya, tentara itu cenderung dengan ya kekerasan, kekejaman dan sebagainya. Namun ternyata dia orang pilihan Tuhan. Nah, kita akan coba ya. Nah, menariknya saudara, selain nanti kita akan coba teliti, menariknya Kornelius itu adalah pecah telur dari Injil secara de jure dan de facto yang diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi. Memang dalam peristiwa Pentakosta itu sudah terjadi, saudaraku. Mereka orang-orang dari berbagai suku-suku bangsa, tapi tidak dijelaskan mereka itu dari sananya dengan bahasa lokal mereka masing-masing itu, mereka itu Yahudi atau bukan, itu tidak dijelaskan. Memang ada banyak penafsir mengatakan ya mereka orang asli sana, orang Arab, ya betul-betul orang Arab asli yang proselyte ya. Nah, tapi ini, saudaraku, Kornelius ini menurut saya adalah satu kisah yang secara detail pecah telur bagaimana Roh Kudus mengurapi mereka ketika mereka mendengar berita Injil. Yuk kita lihat ya. Saya akan ajak Anda untuk menyoroti akan sedikit saja tentang Kornelius ya. Nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas secara lengkap. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Itu ayat 1, saudaraku. Ayat 2, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Tekun berdoa, saudaraku, dan murah hati, memberi sedekah pada orang-orang yang membutuhkan. Ayat 3, dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya. Tuhan itu tahu, saudara, siapa yang mencari dia. Meskipun belum ketemu dengan Sang Juru Selamat ya, tapi kerinduan untuk hidup benar, mencari kebenaran, itu dilihat oleh Tuhan. Nah, di sini Tuhan mengutus malaikat.
Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Mengenal nama. Nama Anda siapa? Apa yang ada di hati Anda Tuhan tahu. Dan Tuhan bisa ngutus malaikat untuk manggil saudara loh. Ya. Ayat 4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Saya mau soroti satu ayat ini, saudaraku. Pertama tadi saya katakan bahwa kalau orang itu hatinya benar, dia merindu-rindukan kebenaran, pengen hidup berkenan pada Tuhan, dan juga bertindak, saudaraku, ya, bukan hanya berdoa tapi bertindak, karena dia mungkin punya kemampuan finansial yang lebih, maka dia banyak memberi sedekah. Itulah Cornelius, saudara. Tuhan melihat dari sorga. Tidak peduli dia itu bukan bangsa Yahudi. Ya, pada waktu itu umat Tuhan itu kan terbatas pada orang-orang Yahudi. Nah, kemudian malaikat datang, malaikatnya berkata apa, saudara? Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Saudara pernah mikir atau enggak, ketika Anda berdoa dengan tulus, dengan sepenuh hati Anda berdoa, Tuhan, aku datang padamu, aku rindu Engkau nyatakan kebenaran kepadaku, aku rindu hidupku ini diubahkan menjadi semakin benar. Aku rindu hidupku dijauhkan dari yang jahat. Aku rindu hidupku jadi berkat bagi sesama, begitu ya. Aku rindu aku hidup dalam kasih. Ketika saudara minta hal-hal yang surgawi seperti itu, Tuhan dengar, saudara, doa Anda. Ya, bukan hanya itu, saudara butuh apa, saudara minta, Tuhan juga dengar. Tapi ini kan Cornelius nggak diceritakan bahwa dia berdoa minta semakin kaya gitu, atau pangkatnya naik terus, kan enggak, saudaraku. Dia berdoa karena dia mengucap syukur. Dia berdoa karena dia merindukan kebenaran, dan Tuhan mendengar doa itu. Kemudian sedekahmu telah naik. Jadi semua doamu dan sedekahmu. Sedekah ini mewakili perbuatan baik. Perbuatan baik bisa memberi sedekah, bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, tapi bisa juga pertolongan yang lain kalau saudara memang tidak terlalu berlimpah secara finansial, tapi saudara bisa membantu, menolong orang. Hati yang ingin mengasihi dengan menolong, membantu, apa saja yang Anda lakukan, Tuhan lihat. Jadi saudara, biar ini menjadi pelajaran buat kita, bahwa kalau kita doa sungguh-sungguh, kalau kita melakukan kebaikan sungguh-sungguh, maka Tuhan yang di sorga melihat, dan perbuatan baik sampai ke sorga, kasih, perbuatan kasih sampai ke hadirat Tuhan. Demikian doa-doa yang tulus sampai ke hadirat Tuhan, dan Tuhan akhirnya mengutus akan salah satu tokoh guru gereja itu, murid Tuhan yang paling kontroversial, yaitu Petrus, untuk datang dan memberitakan Injil ke rumah Cornelius ini. Yaitu Cornelius disuruh jemput, saudara, ya. Ayat 5 itu, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope. Waktu itu kan Petrus ada di Yope, Simon Petrus ada di Yope, untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Jemput di Yope itu, dan kemudian biar dia memberitakan jalan kebenaran dan hidup kepadamu. Dan itu terjadi, saudaraku. Saya katakan ini pecah telur bagi bangsa non-Yahudi yang menerima keselamatan, menerima kabar baik itu, dan seketika itu mereka seisi rumah dipenuhi Roh Kudus, saudaraku. Wow, dahsyat, saudaraku. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah doa-doa kita tulus? Apakah perbuatan baik kita, baik itu sedekah atau apa saja kebajikan yang kita lakukan itu, kita lakukan dengan hati tulus? Kalau itu dengan hati yang ikhlas tulus, Tuhan menyaksikan, dan Tuhan akan memberkati dengan berkat yang lebih luar biasa, jauh lebih mulia daripada hal-hal yang mungkin kita anggap hebat.
tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada Cornelius, memberikan keselamatan melalui nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.